Salah satu in-ear monitor yang saya bilang enak dan menarik, RSV. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Soft Ears mungkin agak terdengar asing bagi kalian karena memang brand satu ini adalah brand yang cukup baru dari kelas Chi-Fi. Brand Soft Ear sendiri adalah salah satu brand yang sharing intellectual property dengan salah satu perusahaan yang mungkin kalian sudah tidak asing, yaitu Moondrop. Jadi tentu saja perusahaan ini bukanlah perusahaan kemarin sore dan mereka berfokus pada high-end stuff. Seperti halnya KB Ear dan juga mereka memiliki brand yang memang lebih high class, yaitu Tree Audio. Kali ini kita akan membahas salah satu line up-nya, yaitu RSV atau Reference Sound 5 yang mewakili jumlah drivernya yaitu 5 balance armatur per side dan dipasarkan di angka yang cukup premium yaitu 10 jutaan. Selanjutnya kita bahas packaging dari RSV ini. Untuk packaging dari RSV ini dia menggunakan box hitam seperti ini, ada tulisan RSV Reference Sound 5 ini mewakili jumlah drivernya. Di bagian samping tidak ada tulisan apa-apa, cuma soft ear di sini dan tidak banyak informasi yang didapatkan. RSV bla bla bla. Kita akan langsung buka aja. RSV. Bam. Oke, di sini ada tulisan Hear the Truth. Kita akan keluarkan dulu ini. Ini adalah kompartemen pertama yaitu case. Case-nya ini mungkin leather asli ya. Dan ini ada kompartemen aksesoris. Kalian bisa lihat kompartemen aksesoris, kita akan buka aja. Isinya apa saja. Oke, di dalamnya sendiri ada beberapa pasang air tips. Ini kabel tie, lalu air tips lagi. Dehumidifier untuk mencegah oksidasi, lalu ada juga cleaning brush, lalu ada juga kartu RSV, keren, dan manual book ya ini mungkin, atau kartu garansi, ya itulah. Jadi itulah kelengkapannya dan kita akan lihat isi dari dalam case-nya. Case-nya sangat menarik ya, jahitannya sangat rapi, berwarna hitam. Kita akan buka. Bam! Inilah salah satu kelebihan dari Soft Ear. Mereka sangat memikirkan in-ear monitornya sampai diberikan pouch kecil-kecil seperti ini. Ini kalau kita bilang mengingatkan saya pada Campfire. Campfire juga memberikan case pouch kecil-kecil seperti ini. Jadi ini adalah in-ear monitornya. Kita akan buka dulu. Dan kalau saya tidak salah juga ada cleaning cloth-nya harusnya. Cuma di sini nggak diberikan, jadi ya mungkin kurang cleaning cloth-nya aja. Cuma harusnya ada cleaning cloth-nya. Ini adalah in-ear monitor Soft Ear RSV. Oke, kita akan rekap sedikit untuk kelengkapannya. Oke, isi dari RSV sendiri ada in-ear monitor dan juga case-nya, leather case, lalu 2 pouch kecil-kecil untuk melindungi in-ear monitornya, beberapa pasang air tips. Di sini juga ada warranty card, mungkin ini kartu. Ini ada cleaning brush-nya, karena memang RSV ini nozzle-nya itu tidak ada filter, dia menggunakan nozzle yang mirip seperti custom in-ear monitor. Jadi ada bore-nya, ada lubang-lubangnya. Dan di sini ada dehumidifier untuk mencegah kelembapan dan kabel tie. Itu untuk kelengkapan dari RSV ini. Secara packaging, memang packagingnya ini straight to the point dan kami berikan skor B untuk packaging dari RSV ini. Selanjutnya kita bahas build quality dari RSV ini. Build quality dari RSV sendiri menggunakan housing resin berwarna hitam yang pekat, jadi tidak bisa melihat isi dalam dari in-ear monitornya. Dan sepertinya ini full filler resin karena terasa cukup berbobot dan terkesan kokoh banget. Tidak ada fan hole sama sekali di in-ear monitor satu ini karena memang tidak ada dynamic drivernya.
Untuk nozzle-nya sendiri, nozzle-nya yang cukup panjang kita lihat di sini dengan ukuran yang cukup besar atau sekitar mungkin 5 mm plus dengan triple bore. Jadi ada 3 lubang seperti ini. Itu kenapa kalian dibelikan cleaning brush. Nah, untuk faceplate-nya ini salah satu yang cantik benar faceplate-nya. Merupakan campuran carbon fiber dan juga gold foil dengan tulisan silver soft ear dan juga RSP. Nice banget. Untuk kabelnya sendiri, kabel yang universal, yaitu dual pin 0,78 mm, sudah ada markingnya merah untuk bagian kanan dan tidak ada tandanya untuk bagian kiri. Air hook-nya sudah preform berwarna hitam. Ini kabelnya sendiri adalah kabel dual braid masing-masing. Tidak terlalu mewah banget atau terlalu tebal banget. Lalu kalau kita turun ke bagian bawah, di sini tidak ada chin slider, hanya splitter berbahan metal. Dan juga kabelnya braided seperti ini di bagian bawahnya. Serta untuk jacknya sendiri, jack berbahan metal, ada tulisan soft ear-nya, straight plug gold plated. Secara build quality ini merupakan build quality yang oke banget dan kami berikan skor B+ untuk build quality-nya. Selain kita bahas fitting dari RSP ini, secara fitting kalau kita lihat dari housing-nya sendiri memiliki housing yang cukup gendut dan besar. Untuk pemakaian sendiri adalah over ear dan terasa snug, namun tidak terlalu ergonomis dari bentukannya. Pemakaiannya sendiri tentu saja adalah regular to deep fit dan mungkin bisa dikategorikan deep fit juga sih. Untuk kenyamanan sendiri, kalau untuk telinga saya ya kita bilang biasa aja karena memang agak terasa sedikit sesak. Tapi kalau kalian memiliki telinga yang ukurannya kecil atau liangnya pendek, mungkin agak sedikit tersiksa nantinya. Mengingatkan saya seperti halnya Blessing 2, tapi ini sedikit lebih gemuk dibandingkan Blessing 2 untuk housingnya. Gripnya kalau kita lihat di sini sangat baik, tidak ada masalah sama sekali gripnya. Ini tidak ada kesan loose, jadi bagus lah untuk gripnya. Tidak ada sudut-sudut tajam juga di in-ear monitor satu ini dan tidak berat karena dia menggunakan bahan dari resin. Dan secara fitting bisa kami kategorikan bukan fitting yang versatile dan kami berikan skor C+. Apalagi kalau kalian memiliki telinga yang kecil, tentu saja akan kesulitan mendapatkan fitting yang nyaman dari in-ear monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari RSP ini. RSP sendiri memiliki arah suara yang netral dan tidak berat untuk di-drive menggunakan smartphone sekalipun. Bassnya di sini bukan bass yang super tebal banget, bass yang masih dapat energinya dan asik banget khas dari Timber BA. Cepat dan clean juga bassnya dengan punch yang cukup dalam. Walaupun rumble dan impact-nya menurut saya agak sedikit kurang. Untuk bass head sih pastinya agak sedikit kurang ya bass dari in-ear monitor satu ini. Tapi kalau untuk playlist saya ini sudah very good bass. Untuk bagian mid-nya ini posisinya sedikit maju dengan terasa netral atau neutral feel-nya dapat banget. Mid yang transparan dan juga tegas khas dari BA juga. Di satu sisi juga sangat terkontrol bagian mid-nya. Male vokalnya menurut saya juga sangat akurat, selain itu bodinya juga pas banget. Untuk female vokalnya sendiri sweet, transparan, dan clean. Enak banget sih mid dari in-ear monitor satu ini. Dan perlu kalian perhatikan ada sedikit shouty-nya, tapi sedikit banget ya. Jadi itu ya bisa kalian pertimbangkan lah, ada sedikit saja tapi tidak terlalu mengganggu kalau menurut saya. Selain itu presentasi dari instrumennya ini cakep dan tegas. Jadi overall bass mid-nya ini masuk kriteria saya pribadi dan saya bilang mantap sih. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan treble yang pas. Masih dapat ceringnya, transparan dan juga neutral. Tidak terkesan tajam ataupun nyerang sama sekali. Dengan decay yang cukup cepat khas BA serta detail dan airiness yang cukup oke. Secara tonalitas kami berikan skor A untuk RSP ini. Salah satu in-ear monitor yang secara tonal very good. Untuk saya pribadi pun saya sangat suka. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari RSP ini bisa dikategorikan lively, neutral dan juga transparan. Timbernya menurut saya juga sangat baik, tapi ada nitpicking sedikit karena timber BA-nya ini sangat kental banget. Jadi kalau kalian yang suka dengan timber dynamic driver yang ada decay dan terkesan lebih neutral, lebih analog, mungkin kalian bisa perhatikan itu karena ada yang sensitif, ada yang enggak. Kalau kalian nggak sensitif tentu saja nggak akan bermasalah. Tapi kalau kalian yang terbiasa mendengarkan dynamic driver, mungkin akan terasa agak sedikit berbeda aja feel-nya di full balance armatur. Untuk soundstage-nya sendiri memang tidak terkesan luas banget, tapi dia membentuk bola ya yang terasa 3D.
Jadi itu poin yang menarik walaupun tidak terlalu luas banget, tapi dia sudah memenuhi kriteria untuk mendapatkan soundstage yang 3D. Untuk detailnya sangat baik dan semua terhighlight, mikro-mikro detailnya, remah-remahnya semua dapat terhighlight dengan sangat baik. Untuk clarity-nya pun sangat bagus menurut saya. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini sangat baik terpisah-pisah. Imagingnya menurut saya cukup oke, walaupun bukan yang TOTL banget feel-nya. Selain itu untuk positioningnya juga pinpoint banget, akurat. Secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari RSV ini. Setelah kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya mungkin cuma satu, yaitu housing-nya yang sedikit gendut dan besar. Jadi kalau kalian memiliki telinga yang kecil mungkin akan bermasalah untuk faktor kenyamanannya dari fittingnya. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini suaranya ini akurat, transparan, dan juga live-like banget. Untuk value for money-nya, in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B. In-ear monitor satu ini mungkin tidak untuk semua orang, karena mungkin ada orang yang tidak suka dengan sound seek-nya. Selain itu juga harganya cukup mahal di angka 10 jutaan. Tapi kalau kalian dapat second-nya mungkin di bawah 5 jutaan, mantep sih. Kesimpulan, RSV ini tentu saja mengharumkan atau menjaga nama baik dari soft ear dengan eksekusi yang sangat baik menurut saya. 5 balance armatur aja cukup untuk mengalahkan multi balance armatur yang lebih dari 5 tentu saja. Kalau kalian ada pertanyaan seputar RSV ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao. Oh ya, jangan lupa juga kalian cek ya tier list dari Sound Dignity untuk tahu di mana RSV ini ditempatkan.